Shalom Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita di minggu yang terakhir di bulan Maret ini kita akan membahas satu tema, One Love Till the End. Ya, satu cinta tapi untuk selama-lamanya. Mari kita buka dulu di dalam kitab Malaiki. Kita buka Malaiki pasal 2 ayat 15 dan ayat 16. Saya bacakan buat Anda, Malaiki 2 ayat 15 dan ayat 16. Dikatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi, tanda seru. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ini menarik sekali. Ingat, pernikahan itu adalah rencana Tuhan atas kehidupan manusia. Pernikahan adalah idenya Tuhan. Dan Allah menghendaki pernikahan itu one love till the end. Satu cinta dan untuk selama-lamanya. Ya, kalau ada orang bilang pernikahan itu, ya Pak, tapi kami nggak cocok. Ya, itulah orang menikah. Ketidakcocokan dijadikan satu. Ditemukan apa yang menjadi perbedaan bukan untuk membuat jauh, tapi setiap perbedaan membuat semakin mendekat. Karena apa yang tidak ada di pria, adanya cuma di wanita. Apa yang nggak ada di wanita, adanya di pria. Dan Allah melihat memang dua orang yang berbeda. Tapi ketika bisa dijadikan satu, maka luar biasa itu saudara. Katakan amin. Ya, one love till the end. Bahkan Tuhan Yesus juga menggarisbawahi. Kita buka Matius 19 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Perhatikan kata-kata ini, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara ingat prinsip dalam pernikahan. Yang pertama harus digarisbawahi adalah satu untuk selamanya. Ya. Yang kedua, tidak pernah ada rencana untuk mengganti kalau nggak cocok. Ya. Karena prinsip ini harus ditangkap sama-sama hari ini. One love till the end. Kalau kita punya prinsip suami dan istri one love till the end, maka setiap orang akan mengusahakan pernikahannya menjadi pernikahan yang berbahagia. Pernikahannya akan menjadi pernikahan yang berkualitas. Pernikahannya bukan cuma menjadi berkat, tapi akan menjadi berkat juga bagi banyak orang. Bukan cuma diberkati pernikahan itu, tapi menjadi berkat bagi banyak orang juga. Dan tentunya melalui apa yang kita pelajari tentang one love till the end ini, harapannya kita adalah supaya suami dan istri, pria dan wanita ini bisa menemukan yang terbaik di dalam pernikahannya. Bapak Ibu Saudara, tema keluarga di bulan Maret ini sudah sesi yang keempat. Sebelum kita akan masuk ya di One Love Till the End, apa saja yang harus kita lakukan supaya kita mencapai ke sana. Saya mau ingatkan kembali, mungkin Anda yang belum lihat Bapak Ibu Saudara ya. Sesi pertama dan kedua kita bicara tentang degradasi cinta. Lalu yang ketiga kita bicara tentang keuangan dalam pernikahan. Saya mendorong setiap Anda untuk Anda bisa lihat setiap sesi yang mungkin Anda belum lihat. Karena semuanya itu saling bertautan satu dengan yang lain. Kami rindu Bapak Ibu Saudara melihat pernikahan Anda menjadi pernikahan yang berbahagia. Tuhan itu selalu merencanakan bahwa setiap anak-anaknya itu hidup bahagia. Demikian juga dengan pernikahan. Anda tahu kisahnya Bapak Ibu Saudara, belum waktunya Tuhan itu melakukan mujizat, tetapi Tuhan itu melakukan mujizat. Dia mengubah air itu menjadi anggur. Itu karena apa? Karena perkawinan di Kana. Perkawinan itu sangat penting di mata Allah Bapak Ibu Saudara. Dan perkawinan yang berbahagia itu adalah kerinduan Tuhan buat setiap anak-anaknya. Kita banyak bahas. Karena itu ini adalah yang terakhir, makanya kita ambil tema One Love Till the End. Karena biar melalui kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi kata perceraian dalam kehidupan Anda. Tidak ada lagi yang namanya peristiwa perceraian. Kalaupun
itu ada di nenek moyang Anda, di atas-atas Anda, biar itu cukup sampai di sana. Tidak terjadi dalam pernikahanmu. Dan saya berdoa sungguh Bapak Ibu Saudara, biar kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan setiap Anda semua. Apa yang dilakukan gitu ya, apa yang perlu kita lakukan supaya kita itu bisa mencapai one love till the end itu ya, till the end. Tidak ada orang yang menikah untuk bercerai gitu ya, tidak ada orang yang menikah untuk berpisah. Dulu waktu pacaran menikah maunya ya sampai selamanya, sampai maut memisahkan. Nah bagaimana caranya? Yang pertama Bapak Ibu Saudara ya, kita harus punya yang namanya kejujuran. Di dalam Amsal 14 ayat yang kedua saya akan bacakan. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Orang jujur itu berarti orang itu takut akan Tuhan. Bukan takut kepada manusia Bapak Ibu Saudara. Ketika kita jujur kepada pasangan kita, itu sesungguhnya itu kita punya karakter takut akan Allah. Kalau kita takut akan Allah, maka secara otomatis kita akan jujur. Karena itu suami istri harus sama-sama mengejar ini. Apa? Takut akan Tuhan. Kejarlah takut akan Tuhan, bukan salah satu gitu ya. Mah titip pesan ya sama Tuhan Yesus nanti kalau ke gereja gitu ya. Atau mah kalau nanti ke connect group, ke persekutuan titip salam buat Tuhan Yesus. No, setiap suami istri itu harus berlomba-lomba untuk mengejar takut akan Tuhan. Berlomba-lomba untuk apa? Untuk bangun hidupnya takut akan Tuhan. Pribadi lepas pribadi Bapak Ibu Saudara. Karena ketika ada takut akan Tuhan dalam kehidupan pernikahan Anda, maka kejujuran ini juga akan Anda miliki. Setiap pasangan harus jujur satu dengan yang lain. Dalam Amsal 19 ayat 22 dikatakan demikian. Sifat yang diinginkan pada seseorang itu adalah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Orang itu Bapak Ibu Saudara senang dengan kesetiaannya. Mana ada orang yang suka dibohongi, tidak ada Bapak Ibu Saudara. Mana ada orang suka dihianati, apalagi tidak ada. Orang mau jujur satu dengan yang lain. Karena orang yang tidak jujur itu menyakiti pasangan Bapak Ibu Saudara. Jadilah jujur. Kalau Anda pengen one love until the end, ini yang harus kita bangun. Kejujuran satu dengan yang lain. Jujur itu bukan punya rahasia antar masing-masing. Ya, tidak ada yang ditutupi antar pasangan. Ya, harus terbuka. Ya, kita bisa terbuka dari kehidupan masa lalu. Kalau kita selalu sarankan orang, lebih baik kamu cerita. Waktu mungkin orang mau diberkati dalam pernikahan, kita selalu mendorong. Kamu pernah cerita enggak semuanya tentang masa lalu kamu? Baik itu yang pria maupun yang wanita. Karena apa? Karena pasangan kita akan lebih menerima kalau itu dia mendengar dari pasangannya sendiri. Daripada nanti orang lain yang menceritakan. Karena di dalam pernikahan butuh satu kata namanya trust. Bisa dipercaya, kepercayaan yang diberikan. Dan ini perlu yang namanya kejujuran. Ya, tidak ada yang ditutupi. Selalu biarkan kalau kita mau kalau mungkin katakanlah ini adalah pasangan yang pacaran dan mau masuk ke jenjang berikutnya, lebih baik cerita apa adanya, biar kita ditimbang-timbang. Nanti ketika setelah diputuskan untuk oke, kita melangkah terus. Saya meskipun tahu kamu seperti itu di masa lalu, tapi saya percaya kita akan melangkah di masa depan. Setelah ditimbang-timbang dan akhirnya diputuskan untuk melangkah terus, paling tidak kita tuh sudah mempersiapkan hati dan hidup kita. Ya, jadi penting sekali yang namanya kejujuran. Ya, jujur apalagi? Jujurlah di dalam keuangan. Ya, minggu lalu kita belajar tentang keuangan di dalam pernikahan. Keuangan gak boleh ditutupin, harus terbuka. Jangan ada istilah, ada orang bilang selempitan. Ya kan, oh suamiku pelit, istrinya simpan uangnya. Enggak, harus terbuka. Kalau kita kurang ya kita ngomong, jangan ditutupin. Namanya orang pernikahan itu dua orang yang membangun sama-sama. Bukan salah satu yang menjadi tumpuan, tapi dua-duanya bersatu, bersama-sama mengusahakan untuk pernikahannya menjadi pernikahan yang lebih baik lagi. Dan itu perlu namanya kejujuran, tidak ada uang yang disembunyikan. Harus cerita, bahkan di dalam pemberian kepada orang tua pun kita biasa untuk bisa bercerita. Ya tidak selalu untuk bahwa harus diikutin apa yang diminta. Karena ini ngomong tentang keuangan bersama-sama. Ya tentunya pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tapi dikomunikasikan. Enak kalau begitu. Bilang kejujuran juga adalah
Jangan sampai ada handphone yang di password, ya, disimpan, nanti nggak boleh istrinya lihat, marah. Kalau sampai pernikahan sudah dilakukan seperti ini artinya ada hal yang ditutupin, bahaya. Iblis itu, dia seperti singa yang mengaum, iblis itu juga mengintip kapanpun kita lengah, kita akan dimakan oleh iblis. Makanya ini harus menjadi dasar bagi kita, kalau Anda dan saya mau one love till the end, pastikan mulai dari satu kata ini, kejujuran mutlak harus dipegang oleh pernikahan. Harus cerita satu dengan yang lain, seperti itu. Kalaupun handphone harus di password Bapak Ibu Saudara ya, paling tidak pasangan Anda harus tahu passwordnya apa. Supaya apa? Supaya ketika ada kejujuran satu dengan yang lain, maka kepercayaan itu akan terbangun. Dan kalau kepercayaan itu akan terbangun, maka pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang dibangun, yang dipenuhi dengan kepercayaan, maka pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang indah. Amin. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 9 dikatakan demikian. Jangan kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Bapak Ibu Saudara, salah satu ciri orang sudah dimerdekakan, orang sudah hidup baru itu adalah hidupnya transparan, hidupnya jujur, baik kepada Tuhan maupun kepada pasangan. Karena itu seperti yang saya sebutkan tadi di depan Bapak Ibu Saudara, suami istri harus sama-sama mengejar takut akan Tuhan, harus mengejar, harus semakin cinta sama Tuhan. Karena kalau orang itu takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan hidup dengan manusia yang lama. Dia akan menanggalkan itu semua, dia akan pakai manusia yang baru. Dan firman Tuhan katakan, kalau kamu jujur, itu berarti kamu itu sudah menanggalkan manusia yang lama dan kelakuannya. Kamu sudah mengenakan pakaian yang baru, manusia yang baru. Lalu Bapak Ibu Saudara, apalagi ya, ada banyak hal dalam area kejujuran ini. Dan saya percaya ketika kita membagikannya kepada Anda, Roh Kudus itu mengingatkan kepada setiap engkau. Ada sepasang suami istri, tiba-tiba diingatkan gitu di area ini, baik istrinya gitu ya, baik wanita, Tuhan ingatkan, area ini kamu belum jujur, area ini kamu belum jujur. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang ditutupi sekalipun itu untuk maksud yang baik, menurut saya Bapak Ibu Saudara, engkau harus belajar jujur. Kenapa? Karena setiap ketidakjujuran pasti Allah akan bongkar gitu ya. Nah, belajarlah untuk jujur. Roh Kudus juga akan ingatkan dari suami, di area ini. Mungkin masa lalu juga, Bapak Ibu Saudara, masa lalu itu sangat berpengaruh. Apalagi masa lalu yang belum diselesaikan, itu akan sangat berpengaruh dalam hidup pernikahan. Karena itu diselesaikan Bapak Ibu Saudara, diselesaikan. Bagaimana caranya segala macam, kayaknya Anda harus lihat deh yang degradasi cinta. Kami juga memberikan tipsnya bagaimana caranya untuk Anda bisa menyelesaikan, untuk Anda belajar jujur dan terbuka gitu ya. Tipsnya apa saja. Demikian Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita masuk di yang kedua ya. Bagaimana untuk kita bisa mencapai one love till the end. Yang kedua itu perlu yang namanya kehadiran Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu Saudara, manusia tidak bisa hidup sendiri. Makanya sama Tuhan Tuhan Adam diberikan yang namanya Hawa. Dikasih penolong. Dengan kata lain apa Bapak Ibu Saudara? Pernikahan kadang suami istri gitu ya. Iya sudah tidak sendirian. Ada dua pribadi yang dijadikan satu sama Tuhan, ada suami dan ada istri. Tapi tidak sedikit dalam pernikahan sekalipun ada suami dan istri, tetapi kehadiran itu tidak dirasakan. Mereka hidup sendiri-sendiri Bapak Ibu Saudara, sekalipun di dalam satu atap. Mereka sekalipun yang ngomong iya, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa mereka punya dunianya sendiri-sendiri. Nah kalau Anda mau one love till the end Bapak Ibu Saudara, kehadiran Anda itu harus dirasakan. Yes. Bukan cuman tahu, bukan cuman Bapak Ibu Saudara ada dalam satu atap, tinggal bahkan satu kamar dan di satu ranjang, tetapi tidak bisa merasakan satu dengan yang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, kehadiran itu pun tidak nyata di dalam kehidupan pernikahan pasangan suami istri ini. Kita harus mengenali apa yang diingini oleh pasangan kita. Ya, kalau bilang tentang two become one, dua menjadi satu, itu bukan melihat pada diri kita lagi, tapi belajar kehadiranku. Kalau saya sebagai seorang suami, apakah saya bisa dirasakan oleh pasangan saya?
Dan itu nggak boleh tanya kepada saya harus berpikir apa yang istri saya suka yang bisa saya lakukan. Dan itu yang akan saya lakukan karena keberadaan saya ini akan menutup apa yang menjadi kekurangan dari pasangan saya. Sebaliknya, keberadaan pasangan saya itu menutup kekurangan saya. Ini yang dikatakan to become one, untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya jadi ingat sebuah artikel yang mengatakan 2 orang menikah tapi tidak berbahagia. Luar biasa ketika baca artikel itu. Padahal dikatakan bahwa suaminya adalah orang yang baik. Dia bukan orang yang aneh-aneh di luar sana. Dia pulang kerja, tetap pulang kerja seperti biasa. Istrinya juga bukan orang aneh-aneh. Istrinya adalah orang yang rajin. Tiap hari dia bersihkan rumahnya. Dia rawat rumahnya dengan baik. Dia memasak, dia mencuci pakaian. Dia bersihkan rumah. Setiap hari dia lakukan dengan senang hati di situ. Tapi pernikahan ini enggak menjadi bahagia. Karena apa? Karena 2 orang itu cuman tahu cara menyenangkan berdasarkan fungsi dan tanggung jawab. Tapi mereka nggak pernah cerita apa yang kamu mau sih yang bisa menyenangkan kamu yang kulakukan. Dan seringkali banyak orang terjadi seperti ini. Dulu waktu pacaran aja selalu komunikasi terus, tanya kabarnya dan segala macam. Keberadaannya selalu ada, ya care-nya luar biasa. Tapi setelah menikah, sekalipun mungkin ada di rumah, tapi kehadirannya nggak dirasakan. Suami pulang di rumah, ya saya tahu suami pasti capek karena sepanjang hari bekerja. Tiba-tiba pulang itu cuma me time, baca koran, nggak ada salahnya sebetulnya. Ya, dan itu dilakukan, dia me time atau mungkin pegang handphone terus. Ya, makanya hati-hati juga dengan gadget. Gadget itu bisa mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya, apalagi ironis kalau suami istri di tempat tidur ngomongnya pakai gadget lagi. Ini bahaya berarti. Artinya 2 orang ada di dalam sebuah rumah, tapi kehadirannya nggak dirasakan. Ini yang banyak terjadi. Kenapa akhirnya pernikahan menjadi dingin, yang tadi dikatakan Pak Serlani, kalau Anda mengingat khotbah kita yang beberapa minggu yang lalu tentang degradasi cinta, cintanya mulai berkurang, mungkin salah satunya juga bisa jadi karena kehadirannya sudah nggak dirasakan lagi. Ya, ini perlu extra effort untuk tindakan, untuk ayo sama-sama. Ya, nggak boleh. Saya ingat istri saya, Pastor Lani selalu ingatkan di meja makan, ayo taruh infonya. Terus ada perjanjian. Di tempat tidur, handphone juga harus ditaruh. Ya, kalau kita harus tertib, di tempat tidur nggak boleh pegang gadget. Ya. Karena apa? Sampai ada peraturan itu. Ya supaya kita bisa ngobrol satu dengan yang lain. Kita bisa cerita sepanjang hari itu apa yang terjadi. Dan di dalam ngobrol yang enak di meja makan, kadang-kadang kita bisa tanya, apa yang kamu mau aku lakukan supaya pernikahan ini menjadi pernikahan yang bahagia. Ya, sekedar tips saja, kalau Anda seorang bapak-bapak, seorang suami, Anda pulang kerja mungkin sudah capek segala macam, coba belajar juga menghargai istri. Mungkin habis makan bersama, istri sudah masak sepanjang hari itu, sudah capek dengan pekerjaan, menjaga rumah, menjaga anak-anak. Ya, mungkin bapak-bapak bisa coba luangkan waktu untuk bantu, mungkin sambil bantu untuk bersihkan piring, segala macam. Itu hal yang kecil, tapi akan berdampak besar bagi pasangan kita. Kehadiran itu juga bicara tentang ini Bapak Ibu Saudara, kehadiran secara sentuhan. Kehadiran itu kan harus dirasakan dan bagaimana kita bisa merasakan lewat sentuhan juga. Nah Bapak Ibu Saudara, dulu kalau pacaran ya katanya itu setrumnya begitu tinggi, tegangannya tinggi. Nah harusnya dalam pernikahan juga sama. Dan bagaimana itu supaya bisa dibangun Bapak Ibu Saudara, seperti yang dikatakan tadi poin yang kedua, kehadiran kita itu harus dirasakan lewat apa? Lewat sentuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, suami istri ini juga harus saling menyentuh satu dengan yang lain. Kasihnya jangan menjadi dingin Bapak Ibu Saudara, sentuhan apa? Melalui pelukan, melalui ciuman, kiss Bapak Ibu Saudara itu berguna.
Kenapa? Karena supaya merasakan ya, kehadiran itu bisa dirasakan. Apalagi buat istri ketika diperlakukan demikian, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kehadiran itu juga bicara tentang sentuhan fisik. Satu dengan yang lain, bangun itu Bapak Ibu Saudara, bangun. Ya saya membangunnya juga dengan Pastor Sam ya. Dulu sih sederhana ya, waktu saya menikah tuh saya cuma punya pikiran begini. Nanti kalau seandainya saya mati duluan kira-kira gitu ya. Apa yang pengen saya itu pengen dikenang gitu ya sama suami saya ya. Makanya kalau setiap bangun tidur gitu saya mesti cium suami saya supaya nanti kalau kira-kira saya pulang duluan gitu ya, dia akan kangen itu Bapak Ibu Saudara. Itu sederhana. Saya punya kerinduan kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi itu sebenarnya dibalik itu semua supaya apa? Supaya kehadiran secara fisik itu Bapak Ibu Saudara, kehadiran bisa dirasakan lewat apa? Lewat sentuhan fisik. Gandeng tangan Bapak Ibu Saudara. Satu hari kalau Anda, saya bukan orang psikologi Bapak Ibu Saudara, tetapi katanya kalau pelukan itu sangat berguna buat hidup seseorang ya. Dan dalam satu hari itu berguna Bapak Ibu Saudara, itu bisa meningkatkan imun kita segala macam, sukacita gitu ya. Karena itu jangan hemat ya kalau sama pasangan sendiri, kalau sama suami sendiri atau istri sendiri itu jangan hemat. Untuk apa? Untuk supaya kehadiran Anda itu bisa dirasakan melalui sentuhan fisik. Cinta itu nggak boleh cuman di dalam hati. Seringkali orang berkata, kan aku sudah mencintaimu, sudah menikah. Nggak bisa juga. Cinta itu butuh tindakan. Nggak bisa kita berkata, lah kan sudah menikah. Banyak orang itu salah dalam menafsirkan. Sudah menikah, dianggap sudah mendapatkan, tapi nggak dibangun lagi pernikahannya. Itu nggak boleh. Makanya kita harus, kehadiran kita ini bisa berdampak. Kalau Anda cinta pasangan Anda, tentunya Anda pasti akan mau bersama dengan pasangan Anda selalu kan. Istri mungkin pergi kemana, kadang istri kan perlu ditemani, jalan segala macam, senang sekali, jangan sampai jalan kelihatannya dua orang ke mall, tapi yang satu belanja, yang satunya duduk diam ngopi sendirian, itu juga kurang tepat. Menurut saya, ayo bersama-sama. Kadang jalan itu bukan bicara tentang belanjanya, tapi kebersamaannya itu loh. Ketika kita bergandeng tangan, ketika kita bisa ngobrol satu dengan yang lain, ya kadang kalau saya pribadi belajar, apa yang disukai oleh Pastor Lani ini, ya kan? Saya tahu Pastor Lani suka ditemani, kalau lagi jalan kemana, itu suka ditemani. Karena bagi Pastor Lani, ketika saya ada bersamanya itu adalah sesuatu yang luar biasa, betul ya Pastor Lani ya? Jadi sesuatu yang luar biasa seperti itu. Jadi saya tahu, kemana-mana ya selalu kita banyak waktu berdua, kadang sama anak-anak, tapi ada waktu di mana kita just you and me, berdua saja, kadang di mobil, jalan kemana, ngobrol di sana, itulah kehadirannya bisa dirasakan seperti itu. Dan yang ketiga adalah bicara tentang keterbukaan. Ya, One Love Till the End itu juga bicara tentang keterbukaan. Di dalam pernikahan kita itu harus terbuka melalui komunikasi kita. Apa yang mau kita rubah, apa yang harus kita tambahkan, apa yang harus kita kurangi. Kita ini makhluk dari produk lama Bapak Ibu Saudara ya. Karakter kita terbentuk itu dari mungkin dari patron yang kita lihat dalam keluarga kita, orang tua kita, atau dan karakter itu sudah bertahun-tahun menumpuk dalam hidup kita. Sampai berapa tahun gitu ya, kalau itu Anda usia 21 menikah, atau usia 25, atau usia 30 Anda menikah, karakter Anda punya itu sampai umur segitu gitu. Lalu ketika itu Anda ketemu dengan orang yang baru yaitu pasangan Anda. Karakter Anda ketemu dengan karakter pasangan Anda itu pasti adalah dua hal yang berbeda. Karena itu perlu penyesuaian. Kalau Anda berkata, sudah saya mau cerai saja karena saya tidak cocok, Anda salah besar. Mau menikah sama siapa saja tidak akan pernah cocok Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena karakternya sudah berbeda. Pria sama wanita saja sudah beda. Karakternya sudah berbeda. Karena itu Bapak Ibu Saudara perlu yang namanya keterbukaan. Dan dalam keterbukaan itu harus ada yang namanya kedewasaan. Terbuka dalam segala hal. Kalau tadi poin yang pertama jujur Bapak Ibu Saudara. Tapi ini yang ketiga itu bicara tentang keterbukaan dalam hal karakter Anda mau dikoreksi.
Dan kalau Anda tahu bahwa karakter itu perlu dikurangi dalam kehidupanmu, izinkan pasangan Anda itu untuk memberikan masukan dalam kehidupan kita. Karena penasehat yang terbaik itu adalah pasangan kita. Sekalipun kadang itu menjengkelkan bagi kita. Karena apa? Karena dia ngomong apa adanya, udah gak ada filternya. Tapi kalau orang lain, kalau sahabat kita, dia ngomong itu masih ada filternya. Masih dijaga, masih ngomongnya itu dihalus-halusin. Tapi kalau pasangan kita, dia ngomong apa adanya. Straight Bapak Ibu Saudara, to the point gitu ya. Tapi itu paling baik buat kita. Kenapa? Karena sudah tidak ada bumbunya lagi. Sudah tidak ada bumbunya lagi. Kalau Anda pengen merasakan yang orisinil, rasa itu bagaimana, ya sudah tidak usah ditambah-tambahin. Itulah rasa orisinilnya. Demikian juga kalau Anda pengen tahu karakter Anda yang buruk itu bagaimana, dengar pasanganmu. Karena apa yang dikatakan pasanganmu itu sudah gak ditambah-tambahin lagi. Ya itulah kita. Dan kita harus punya kedewasaan untuk kita mau berubah dan diubahkan. Ya, bicara keterbukaan ini juga tadi menarik adalah perlunya kedewasaan di dalam berpikir dan berkomunikasi. Ya, ngomong keterbukaan yang pertama adalah menyediakan ruang untuk kita bisa berkomunikasi. Supaya hubungan dalam pernikahan menjadi lebih baik. Ya, tapi ini juga perlu yang namanya seni di dalam komunikasi juga. Ya, karena mungkin Anda dengar tadi bahwa terbuka harus ceritakan semuanya, ya harus cari juga in the right place, in the right time, in the right mood gitu ya. Jangan tiba-tiba apa langsung disampaikan. Tujuannya benar, maksudnya baik, tapi di saat yang tidak tepat, maka nanti jadi pertengkaran. Ya, tapi dua orang ini harus sepakat dulu, kasih ruang terbuka untuk bisa cerita apa yang kamu mau aku berubah. Itu harus, kita harus punya kerendahan hati karena namanya manusia, siapapun juga, baik pria maupun wanita, baik suami maupun istri, tetap pasti kalau Anda punya kelebihan, pasti Anda masih punya kekurangan. Ya, makanya kekurangan kita itu yang bisa melihat, bukan kita, tapi pasangan kita. Sediakan ruang itu, ya karena kita mau pernikahan, pertanyaan gini, pernikahan kita ini mau dibangun seperti apa sih? Kita berdua sepakat, kita punya pernikahan itu seperti punya hotel bintang 5. Orang kalau masuk bintang 5 selalu puas dengan servis yang ada. Selalu kalau orang selesai dari bintang 5 selalu berkata, wow bagus banget, puas pelayanannya, luar biasa. Tapi jangan pernah lupa, untuk menjadi bintang 5, harganya juga beda. Ada harga yang dibayar, sama juga dengan pernikahan. Kalau mau punya pernikahan tambah tahun, tambah romantis, tambah tahun, tambah kasih mesranya tambah besar, maka itu perlu yang namanya kita keterbukaan. Terbuka untuk cerita, harus ada ruang. Ya, makanya tadi sempat saya singgung, kita berdua itu ruangan terbuka, kita tuh biasanya di hari Senin, di hari dimana kita libur, anak-anak sekolah, ya sekarang sekolahnya online di rumah terus, tapi di waktu itu anak-anak sekolah dan kita punya waktu berdua. Apa yang kita lakukan? Kita stolen time, kita cari waktu, kadang-kadang bukan stolen time, kita spend time, kita menyediakan waktu ketika anak-anak sekolah, kita menyediakan waktu. Kita ngobrol berdua, lagi suasana enak, terus mulai dengan kesadaran masing-masing untuk berkata, ayo apa yang kamu mau aku berubah, kasih tahu, ya. Dan kita harus punya kedewasaan juga untuk belajar mendengar. Kalau pria kan harus dengar, karena wanita kan kata-kata lebih banyak, ya kan. Jangan dipotong dulu. Kadang maksud dari tujuan dari perkataan itu mungkin ada di ujung, bukan di awal. Jadi please dengar dulu, tipsnya dengar dulu, ya dengar dulu. Nanti baru di titik akhir itulah kita tahu, oh ternyata kesimpulannya adalah istri kita ini minta, ya tadi dikatakan ada sentuhan, minta dipeluk, oh iya. Ya, dan ini yang kita lakukan biasanya, kita cerita, saya ngomong sama istri saya, kamu punya suami itu gembala, bukan nabi. Ya kalau nabi mereka-reka gitu ya, dapat tajam, oh ini. Tapi gembala ini kadang-kadang juga, sekalipun kadang-kadang ada hikmat marifat, tapi enggak selalu. Dan saya katakan, kamu cerita aja apa yang kamu mau. Kelihatannya enggak romantis, harusnya inisiatif lebih bagus. Tapi kalau daripada kamu simpan, terus saya enggak ngerti-ngerti di situ, lebih baik cerita. Dan ujungnya adalah kebahagiaan. Jadi ini penting banget, ya.
Para pria ingat, ketika istri cerita, jangan di kantor dulu. Dengerin, ya kasih perhatian di sana. Karena kita mau investasikan kehidupan pernikahan kita menjadi pernikahan yang lebih berbahagia lagi. Kalau sepasang suami istri bisa melihat goal yang sama dalam pernikahannya, maka itu akan indah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kalau kita sudah melihat goal yang sama seperti tadi Pastor Sam singgung, yaitu kalau kami berdua kami ingin melihat pernikahan yang berbintang 5, seperti hotel bintang 5, kalau kita lihatnya sudah sama, maka Bapak Ibu Saudara menuju ke sananya kalau ada sesuatu, 1-2 hal, maka kita ini akan bisa duduk sama-sama dan akan membicarakannya. Kenapa? Karena kita belum sampai tujuan. Sama kalau mungkin Anda pengen ke Bali nih, Anda dari Surabaya, Anda pengen ke Bali. Anda tahu tujuannya yaitu ke Bali. Kalau ada hal atau apapun yang terjadi di tengah jalan, maka Anda akan komunikasikan. Supaya apa? Supaya enggak apa-apa berhenti sebentar, tapi pokoknya kita akan ke Bali. Pokoknya kita akan ke sana. Mampir dulu sebentar, lapar, makan atau segala macam, semuanya dibicarakan, semuanya bahu membahu, semuanya saling tolong menolong. Kenapa? Iya, karena belum sampai sana, belum sampai Bali gitu ya, karena kita masih OTW ke sana. Kalau dalam pernikahan goalnya yang sudah terlihat itu sudah sama, sepakat, maka saya percaya antara satu dengan yang lainnya akan punya hati yang terbuka untuk bisa mau dikoreksi, mau diubahkan satu dengan yang lain, dan dibutuhkan kedewasaan. Bapak Ibu Saudara, tipsnya juga tadi sudah sempat disinggung oleh Pastor Sam. Kalau perempuan bicara Bapak Ibu Saudara, abaikan kalimat pertama, kedua, dan ketiga. Karena itu masih belum intinya. Keempat, kelima, keenam itu baru intinya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika satu dengan yang lain itu terbuka. Kalau pria itu terbuka, wanita jangan terlalu baperan. Kalau dia terbuka gitu ya, wanita jangan terlalu baperan. Ingat, suamimu ini terbuka, Anda harus lihat goal yang sama. Anda mau pernikahan ini jadi bahagia, keterbukaan sekalipun itu menyakitkan gitu ya. Sekalipun itu tidak mengenakan, jangan baper. Bapak Ibu Saudara, tetapi serahkan kepada Tuhan, ambil kesepakatan. Jadilah engkau dewasa. Wanita yang dewasa itu apa? Melihat sesuatu yang indah itu jauh lebih besar daripada perasaannya sendiri. Lihat perkara rumah tangga ini jauh lebih besar. Goalnya jauh lebih besar daripada perasaanmu sendiri. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ya sudah, ampuni. Dan mulai kasih masukan satu dengan yang lain. Demikian juga kalau wanita yang mulai terbuka. Suami-suami jangan terpancing terlebih dahulu. Ingat, kalimat pertama, kedua, ketiga itu bukan inti permasalahannya. Pria jangan emosi terlebih dahulu. Jangan marah terlebih dahulu, izinkan istri Anda menyampaikan apa yang ada di hatinya. Karena terkadang dia itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu cuma semua itu bicara tentang perasaannya. Bukan inti masalahnya. Tapi ketika dia mulai masuk ke 4 dan ke-5, itu inti permasalahannya. Kalau kita menyelesaikan perasaan tidak akan pernah ada habisnya Bapak Ibu Saudara. Karena itu kalau suami-suami ketika mendengar istrinya bicara, Anda sudah mulai kanter, Anda sudah mulai memberikan masukan di sana. Anda salah besar. Karena Anda memberikan masukan kepada perasaan, bukan kepada persoalan. Tapi tunggu persoalannya. Ketika persoalan diutarakan, baru beri masukan. Dan di situ muncul yang namanya kedewasaan. Mari buka ayatnya dulu Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian di Amsal 15 ayat 23. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Ingat ya, ternyata semua ada waktunya. Kalaupun perkataan itu baik, tapi waktunya tidak tepat, itu pun tidak menjadi tepat, itu pun tidak menjadi baik adanya. Amsal 18 ayat 13, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Makanya dengarkan terlebih dahulu, jangan mudah bereaksi. Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Katakan amin. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa punya one love till the end. Yang keempat, ingat yang pertama tadi, masih ingat? Tadi yang pertama apa tadi? Harus punya kejujuran, kehadiran, keterbukaan. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk menjadi one love till the end, harus punya yang namanya ini, komitmen. Apa itu komitmen? Ya, komitmen adalah dua orang yang bersepakat apapun yang terjadi, baik dalam lembah kekelaman maupun dalam berkat
kita komitmen untuk hidup bersama. Ya, apa yang kita komitmenkan? Yang pertama adalah komitmenlah untuk saling mengasihi, jangan saling melukai, saling mengasihi. Ya, ingat panggilan suami adalah mengasihi istrinya, panggilan istri adalah tunduk kepada suaminya. Komitmenlah untuk membangun kehidupan antar pasangan. Jangan cari tujuan untuk diri sendiri. Jangan cari kesenangan untuk diri sendiri. Tapi belajarlah apa yang Anda bisa kerjakan, perbuat. Tujuannya adalah bagaimana melalui keberadaan saya, itu menyenangkan pasangan saya. Ya, yang kedua, Komitmen itu juga komitmen dalam hal apa? Yang kedua yaitu komitmen untuk terus menjadi berkat bagi pasangan kita. Ingat selalu bagaimana Tuhan memanggil kita, ya Bapak Ibu Saudara. Kita harus punya komitmen untuk apa? Jadi berkat, berlomba-lomba menyenangkan pasangan kita. Berlomba-lomba untuk memberi yang terbaik buat pasangan kita. Kalau kita punya komitmen yang demikian, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dan kalau dia tidak memikirkan dirinya sendiri, maka dia tidak akan menuntut. Dia tidak akan menuntut pasangannya untuk ini, untuk itu. Tetapi kalau dia itu, ketika dia tidak memikirkan dirinya sendiri, maka dia akan memikirkan pasangannya. Dia akan punya komitmen itu untuk apa? Untuk menjadi berkat buat pasangan. Apakah perkataanku ini jadi berkat? Enggak ya. Apakah perbuatanku ini jadi berkat? Enggak ya. Jadi yang jadi fokusnya itu bukan dirinya sendiri, tetapi orang lain, yaitu pasangannya. Yang ketiga, di dalam kata komitmen adalah komitmen untuk mempertahankan pernikahan sampai maut memisahkan. Saudara, dalam pernikahan pasti ada yang namanya perbedaan pendapat. Tidak ada orang yang tidak ada beda pendapat. Pria, wanita sudah berbeda dari awal. Ya, pasti ada yang namanya pertengkaran juga. Tapi ketika kita punya komitmen yang sama, ingat, perbedaan pendapat bukan membuat jauh pasangan tersebut. Tapi perbedaan pendapat itu membuat saling menajamkan, saling memperlengkapi. Dan kalau itu dibangun dengan satu kata namanya komitmen, mempertahankan. Mungkin dalam perbedaan pendapat yang mungkin terlalu pelik gitu ya. Tapi ketika kita punya komitmen, apalagi kita ingat ketika dalam pernikahan pertama kali diberkati, selalu pendeta akan bertanya, apakah engkau akan berjanji mengasihi dalam keadaan suka dan duka, sehat, sakit, kelebihan dan kekurangan? Apa jawabmu? Dan kita berkata, iya saya bersedia. Itu adalah kata-kata janji, bukan saja diucapkan di waktu itu. Tapi itu adalah janji yang diucapkan untuk sampai selama-lamanya. Ketika tantangan terjadi dalam pernikahan, harus ingat komitmen. Bahwa kita komitmen untuk bersatu sampai selama-lamanya. Apapun tantangannya, enggak boleh membuat kita jauh. Apapun tantangannya, enggak boleh membuat pernikahan kita kandas. Tapi apapun tantangannya, pernikahan kita harus semakin solid. Dan itu diperlukan yang namanya komitmen. Kami enggak mau dipisahkan sampai maut memisahkan kita. Ada orang tanya sama kita, Pastor Sam sama Pastor Rani apakah pernah bertengkar? Ya namanya kita manusia biasa juga pernah bertengkar. Ada yang namanya berbeda pendapat. Karena kalau berbeda pendapat terus sampai ke pertengkaran mungkin bisa jadi cintanya terdegradasi juga. Ada kalanya mungkin ketika pertengkaran apalagi usia pernikahan 5 tahun pertama masih ego, masih segala macam, masih perlu belajar. Dan itu mungkin tajam-tajamnya dalam perbedaan pendapat. Lah itu perlu yang namanya komitmen. Ingatkan lagi, kadang-kadang kalau orang lagi pertengkaran gitu kadang lupa. Tahu yang bertengkar ini adalah orang yang dicintai sebetulnya. Tapi ketika bertengkar, kenapa suaranya nadanya lebih tinggi lagi? Padahal dekat orangnya. Tapi kalau jatuh cinta meskipun dia jauh, suara kita pelan tapi merasa dekat banget. Karena hatinya mendekat. Tapi kalau bertengkar, orangnya dekat, hatinya yang menjauh. Ingat, di dalam titik seperti itu harus ingat. Ingat-ingat dalam dirinya. Komitmen. Pernikahan itu untuk sampai selama-lamanya. Sampai maut memisahkan. Orang kalau sudah bangun komitmen di sini, paling tidak pernikahannya akan tetap bisa aman, minimal aman. Tapi yang diharapkan bukan aman, yang diharapkan adalah pernikahan kita menjadi pernikahan yang bahagia.
Ya, makanya perlu komitmen. Komitmen untuk jadi berkat tadi yang dikatakan Pastor Lani. Komitmen untuk mempertahankan pernikahan. Apapun yang terjadi. Apapun. Tidak ada di dalam dunia ini segala persoalan yang tidak ada nama jawabannya. Selalu ada jawaban. Asalkan dua orang perlu komitmen sama-sama. Cari solusi. Pasti ada solusi di dalam setiap tantangan yang ada. Komitmen itu Bapak Ibu Saudara itu sangat kuat. Komitmen itu adalah sebuah perjanjian yang sangat powerful. Anda tahu bahwa Yesus pun berkomitmen di dalam hidupnya. Yaitu apa? Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Anda dan dosa saya. Bapak Ibu Saudara, dia itu Tuhan. Dia apa yang tidak bisa dia lakukan? Dia bisa lakukan. Ketika mungkin dia dianiaya, ketika mungkin dia disiksa, dia bisa melarikan diri. Bahkan bukan cuma melarikan diri, dia bisa menghukum orang yang menyiksanya, yang menganiaya dia. Bahkan bukan cuma menghukum, dia bisa memutarbalikkan bumi ini, dia bisa memporak-porandakan demikian rupa. Dia Tuhan, tapi dia tidak lakukan itu. Kenapa? Karena dia ingat kepada komitmennya bahwa dia akan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Anda dan saya. Ketika di Taman Getsemani dia sudah merasa tidak kuat. Di satu titik yang paling kritis dalam kehidupan Tuhan Yesus. Sudah tidak kuat rasanya, sudah tidak sanggup lagi. Tetapi apa yang terjadi itu pun Bapak Ibu Saudara, sekalipun dia punya banyak peluang untuk apa? Untuk dia melanggar setiap komitmennya. Tapi itu tidak dia lakukan. Kenapa? Karena dia sudah komitmen. Dia mati untuk kita, mati di atas kayu salib. Komitmen itu sangat powerful Bapak Ibu Saudara. Kekuatannya itu sangat besar. Karena itu firman Tuhan katakan, ingat kepada cinta pada masa mudamu. Ada firman Tuhan bilang seperti itu. Aku teringat akan cinta pada masa mudamu, kasih pada masa mudamu gitu. Berarti bicara tentang apa? Tuhan itu sangat menghargai komitmen seseorang. Kalau Anda ketika dalam pernikahan, pemberkatan nikah, apakah saudara engkau mau menerima gitu ya, mengambil kalau yang laki ya, mengambil si wanita ini menjadi istrimu dalam suka maupun duka, sehat, sakit, kekurangan, kelimpahan. Apa jawabmu? Iya, saya bersedia. Demikian juga yang istrinya, yang wanita, apakah kamu mau menerima? Ya, kalau wanita itu menerima. Apakah kamu menerima dan kau menjawab, iya saya mau. Ingat komitmen itu Bapak Ibu Saudara. Ingat kalau hari ini mungkin suami istri, suamimu masih susah dalam bekerja. Ingat komitmen itu. Jangan cari pria lain di luar sana. Kamu harus menghargai komitmenmu di hadapan Tuhan. Demikian juga suami-suami. Kalau engkau tidak puas dengan istrimu, jangan cari wanita lain di luar sana. Kenapa? Ingat kepada komitmenmu yang semula. Kamu mengambil dia. Ketika seorang wanita diambil oleh seorang pria, itu semuanya sudah diberikan. Semuanya sudah diberikan. Makanya kalau hari ini belum yang lihat tayangan ini belum menikah, lihat baik-baik pasanganmu gitu ya, dan timbang baik-baik. Karena engkau sudah tidak bisa lagi, no turning back, tidak ada lagi putar balik. Tapi kalau hari ini kau sudah menikah dan apapun keadaan pasanganmu, itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Hanya saja Anda belum menemukannya sekarang. Makanya dibangun lewat pengajaran demi pengajaran dalam keluarga ini. Sudah 1 bulan dan ini yang terakhir. Komitmen. Karena itu, seperti yang saya bilang, komitmen itu sangat powerful. Sangat kuat. Hari ini kami akan berdoa, sebentar lagi kami akan berdoa. Supaya Tuhan ingatkan kembali akan komitmen Anda. Ketika Anda masuk dalam pernikahan. Janji-janji, setiap janji demi janji, bahkan ketika Anda pacaran dulu, apa yang sudah menjadi janjimu kepada pasanganmu, saya berdoa Tuhan ingatkan. Dan bukan cuma Tuhan ingatkan, tapi mulai kesepakatan satu dengan yang lain. Dan bukan cuma kesepakatan, Tuhan akan memampukan Anda untuk Anda mencapai sampai ke sana. Karena saya percaya Tuhan, firman Tuhan katakan demikian. Sejauh matamu memandang, segitu aku akan berikan. Sejauh apa Anda pandang pernikahan Anda, sejauh apa Anda pandang hidup Anda, segitu yang Anda akan peroleh. Kalau hari ini belum tentu, bukan berarti Anda tidak akan memperolehnya. Anda sedang OTW ke sana. Mungkin hari ini ada yang perlu diperbaiki dulu. Bapak Ibu Saudara, enggak apa-apa. Mungkin ada yang harus ditambahkan, enggak apa-apa. Inilah waktunya. Punyailah kerendahan hati untuk apa? Untuk Tuhan bekerja. Dan Bapak Ibu Saudara, melalui sesi yang terakhir ini kami ingin berdoa sekali lagi buat pasangan suami istri. Memberkati setiap Anda. Biar mulai dari hari ini
Anda mulai bangun pernikahan Anda dengan pernikahan yang takut akan Tuhan. Sehingga one love till the end itu bukan cuma sekedar slogan kata-kata. Tetapi itu Anda alami dan Anda hidupi sampai nanti maut memisahkan. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan. Jesus. Mari kita semua hampiri Tuhan. Mari semua datang dengan kerendahan hati. Semua ego ditaruh di bawah kaki Tuhan. Ada yang bilang gini, aduh saya sudah tidak bisa. Dia sudah lakukan kesalahan ini, itu, segala macam. Ingat kalau hari ini kau ada dan kau masih bisa bernafas. Yesus saja mengampunimu. Belajar mengampuni pasanganmu. Ayo semua ego ditaruh. Semua masa lalu ditaruh. Semua hal kalau iblis tiba-tiba ingatkan ini itu masa lalu yang membuat Anda tidak bisa maju. Itu perbuatan tangan iblis. Dan biar hari ini Anda berkata, sudah selesai, aku tidak mau hidup dari masa lalu, aku mau hidup sekarang dan ke depan. Bersama dengan Tuhan dan bersama dengan pasangan. Kalau Anda hari ini adalah posisi Anda bertengkar, pasangan suami istri, ingat satu kata ini, buat apa memenangkan perdebatan, tapi merusak keintiman. Ingat, suami dan istri diciptakan jadi satu. Allah punya rencana yang besar. Allah punya rancangan untuk suami istri itu bisa semakin intim, harmonis satu dengan yang lain. Seringkali karena ego manusia saja yang membuat itu nggak terjadi. Dengar kata-kata ini, buat apa memenangkan perdebatan, tapi merusak keintiman. Orang yang komitmen di dalam pernikahannya akan mudah berkata bahwa pertengkaran itu nggak penting. Siapa yang paling benar atau siapa yang paling salah itu bukan masalah bagi kita. Tapi yang terpenting itu adalah kamu, pasangan kita. Itu yang terpenting. Mari siapkan hati kita. Thank you Jesus, yes Lord. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan merubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, haleluya, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Mari suami istri bergandeng tangan, angkat tanganmu. Tidak ada manusia yang sempurna Tuhan. Kami juga orang yang punya banyak kekurangan dan kelemahan. Hari ini hamba berdoa, tilik setiap hati, baik suami, baik istri. Kalaupun hari ini ya Tuhan, ada orang-orang yang mungkin sudah mengalami perceraian, biar Engkau tilik segala sesuatunya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih Tuhan menjamah. Biar Roh Kudus kasih Bapa itu ya Tuhan mengalir dalam kehidupan hamba-hambamu ini, anak-anakmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, perbaiki ya Tuhan, pulihkan. Perbaiki dan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Syara mana maya syara labara labara laba. Syara bara bara maya laba ya syara labara 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 laba. Biar setiap orang ini punya pernikahan yang berbahagia. Yes, one love till the end. Tidak ada kata perceraian. Dalam nama tidak ada kasih yang dingin.
Aku berdoa dalam Dalam nama nama Yesus. Yesus. Tidak ada yang namanya rumah tangga cuman formalitas, tetapi sungguh ada anggur baru. Amin. Sungguh ada anggur yang manis tercurah atas rumah tangga Yes, di Lord. dalam nama Tuhan Yesus Ora Kristus. basyakarala Syarama nama barabara. takarala baya syarala bara Ora bara bara basyakarala. Bapak hamba-Mu melepaskan berkat buat pernikahan yang ada. Hamba-Mu melepaskan berkat buat rumah tangga yang ada. Aku berdoa curahkan roh-Mu atas anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Hari ini kalau Anda suami istri, Anda bergandengan tangan dan Anda mengangkat tangan, Tuhan curahkan roh-Mu atas mereka. Berikan kedewasaan di dalam berpikir, berikan kedewasaan di dalam hati mereka. Supaya apa yang mereka pikirkan bukan untuk memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan Tuhan dan pekerjaannya, memikirkan pasangannya, memikirkan keluarganya, belajar untuk saling berlomba-lomba untuk melayani yang terbaik, mengasihi yang terbaik. Aku berdoa Tuhan, curahkan berkat-Mu atas anak-anak-Mu ini. Amin. Biar mereka punya rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang diberkati, keuangan Amin. mereka diberkati, Amin. pernikahan mereka menjadi pernikahan yang harmonis. Aku berdoa dalam nama Yesus, curahkan roh-Mu Dalam Tuhan, nama Yesus. berkati Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang diambang titik krisis dalam kehidupan mereka, aku berdoa nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Di mana ada kedewasaan, ada mujizat yang Allah berikan, Amin. ada kemampuan yang Allah berikan yang ditambah-tambahkan, sehingga aku melihat pernikahan itu menjadi pernikahan yang kembali 180 derajat menjadi baik, dipulihkan, mengalami anggur yang enak, yang manis itu. Terima berkat ini dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Ora basyakarala. Ora bayarala bayarala. Mari semua angkat kedua tanganmu, mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan merubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Bapak Ibu, Saudara, sebelum doa berkat saya mau menyampaikan, kami terbatas firman Tuhan tentang keluarga ini, tapi kami membicarakannya secara spesifik melalui YouTube PS Lanitan, yaitu di Table of Content. Anda bisa lihat, Bapak Ibu Saudara, Anda bisa cari, yaitu The Word of Marriage Series. Kami bahas tentang perceraian. Mungkin Anda yang menyaksikan tayangan ini, Anda mengalami yang namanya perceraian. Kami bahas banyak di situ. Bagaimana mendidik anak juga. Apa perbedaan pria dan wanita, Bapak Ibu Saudara. Anda cari di YouTube PS Lanitan Table of Content. Ada juga tentang seri single dengan tanggung jawab. Kalau Anda sudah bercerai, what next? Apa yang harus dilakukan? Ada juga kami bicara tentang self image, ya, gambar diri. Mungkin Bapak Ibu sudah pertengkaran dalam rumah tangga itu terjadi juga karena gambar diri belum dipulihkan, wanita maupun pria. Anda bisa temukan itu di YouTube PS Lanitan dengan tema besar yaitu Table of Content. Anda bisa cari. Dan saya percaya ketika Anda mendengarkannya itu akan menjadi kemerdekaan juga dalam kehidupan Anda.